3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Rohmat dari Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Awal mula saya bertani itu mulai sekitar tahun 2011. Itu karena memang di daerah saya itu memang wilayah petani gitu ya. Rata-rata memang untuk penghidupannya itu dari petani, dan kebetulan memang dari keluarga kami ada sedikit lahan yang bisa untuk bertani, dan saya melihat bertani itu kalau pas tanamannya itu bagus, hasilnya bagus, itu juga jadi penopang ekonomi yang sangat bagus. Awal saya bertani timun itu karena saya ada teman yang bertanam timun itu prosesnya sangat cepat. Terus kebetulan waktu itu harga timun itu sangat bagus ya, sekitar 6.000 7.000. Nah, itu penghasilannya sangat luar biasa dibanding dengan tanaman lain, seperti misalnya kalau di daerah sini itu ada tebu. Tebu itu 1 tahun itu penghasilannya cuman tidak seberapa ya, kalau untuk biaya tanam, terus lamanya waktu nunggu itu lama. Begitu tanam timun 1 bulan sudah panen, dan pas kebetulan harga bagus, ternyata ini sangat menjanjikan sekali. Awal mula saya mengenal timun Cordova itu kebetulan saya dapat undangan dari petugas BISI yang memberitahu bahwa timun Cordova sudah diuji cobakan ditanam di tempatnya Bapak Haji Huda di Desa Selumbung, di Kecamatan Ngadiluih, dan saya melihat ternyata performanya sangat bagus, dan saya tidak pikir panjang, saya langsung ambil keputusan dan saya coba tanam, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Untuk keunggulan timun Cordova sendiri itu ditanam sangat mudah ya. Kebetulan saya mempraktekkan atau menanam timun Cordova ini langsung tanam biji. Jadi langsung dari biji itu saya tanam, itu pertumbuhannya terus tumbuh dengan bagus. Keunggulan lainnya, walaupun ini di musim kemarau panas, ini banyak kutu-kutuan, itu virusnya itu tidak menyerang ya, masih kuat bertahan dan terus tumbuh dengan subur. Terus keunggulan lainnya, tanaman ini genjah. Ini kemarin saya lihat dari varietas yang lain, timun ini panennya lebih awal daripada timun-timun yang lain, merek-merek yang lain maksud saya gitu ya. Terus keunggulan lainnya juga, timun Cordova ini bentuknya bagus ya, silindris, warnanya hijau. Ini testimoni dari pedagangnya itu sangat suka, dan di pasar itu juga sangat laku. Untuk perawatan timun Cordova ini itu ya seperti perawatan timun-timun yang lain, bahkan kalau menurut saya ini sangat signifikan ya, dipupuk dengan pupuk yang sebenarnya lebih rendah dari dosis mungkin yang digunakan oleh petani-petani lain. Kalau saya dari awal itu mulai pemupukan pertama itu dari populasi yang sekitar 2.000, saya hanya menggunakan pupuk itu sekitar 3 kg itu setelah umur 15 hari dari tanam biji. Terus kemudian untuk 1 minggu berikutnya saya pupuk lagi
sejumlah 4 kilo. Dengan pupuk NPK 16 itu 4 kilo itu sudah pertumbuhannya sudah sangat cepat, dan pertumbuhannya itu sangat menyenangkan gitu. Terus pupuk berikutnya itu sekitar seminggu kemudian itu saya pupuk lagi, karena saya ingin tanamannya lebih bagus lagi, itu saya pupuk sekitar 12 kilo dengan pupuk yang mengandung unsur K-nya yang lebih tinggi. Jadi dengan pupuk yang ketiga itu saya sudah mencapai fase panen. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah sangat optimal, sesuai pengalaman saya yang sudah berkali-kali menanam timun. Dan berikutnya untuk pemupukan berikutnya nanti menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Demikian cara merawat tanaman timun Cordova dari saya. Untuk timun Cordova yang saya tanam ini kebetulan ini memanfaatkan lahan di belakang rumah yang selama ini tidak kurang terawat gitu ya. Jadi saya tanamin timun yang luasannya sekitar 80 ru ya. Itu saya tanam kurang lebih sekitar 2000 tanaman, dan alhamdulillah karena varietas timun Cordova ini bagus, pertumbuhannya itu seragam. Itu panen pertama itu saya dapat memanen sekitar 5 kental lebih ya, sekitar 5 kental setengah itu untuk panen pertama. Dan kalau menurut saya dengan jumlah populasi yang sekitar 2000 itu sudah sangat memuaskan, karena kalau melihat dari cerita teman-teman yang varietas-varietas lain itu dengan kira-kira jumlah yang sama itu paling ya sekitar kadang 1 kental, kadang 2 kental. Dan alhamdulillah ini mungkin ya karena memang kondisinya bagus, jadi hasilnya ternyata sangat optimal. Mungkin kalau untuk pesan dari saya kepada teman-teman petani, mari kita terus tetap semangat bertani, menjadi petani yang lebih cerdas, petani yang menggunakan teknologi supaya bertani itu menjadi lebih asik, petani menjadi bergembira, dan kita akan berubah menjadi petani-petani yang berekonomi bagus. Tetap semangat menjadi petani, karena petani adalah harapan masa depan.